senyumnya sampai sini, matanya merah. Terus dia bilang, astagfirullahaladzim, dia bilang kalau saya mau dia gimana. Di rumah gue ini, gue punya satu kaca yang kalau kata nyokap gue itu dia beli. Tapi kaca ini tuh udah pernah nyokap gue dan keluarga gue buang sebanyak 4 kali dan dia balik lagi ke depan rumah gue. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahu Akbar, sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Kita akan menceritakan semua kisah-kisah kejadian nyata dari para narasumber yang datang ke sini. Nah, di episode kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang punya cerita panjang banget, yang lumayan cukup berat di kehidupannya. Nah, kita langsung aja ke narasumbernya. Halo, Kanik. Halo, Nandi. Sehat ya? Sehat. Kanik, sekarang kegiatan lo lagi apa sih sehari-hari? Gue kerja. Kerja. Gue boleh tahu nggak sih kisi-kisinya sedikit tentang cerita apa yang mau lo bawain nanti? Ceritanya sebenarnya nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari turun-menurun. Nggak jauh dari masa kecil yang kasarannya dulu kenapa bisa kayak gini, gue tuh mau diambil dalam arti mau dibawa sama orang yang kasarannya apa ya, dia seneng sama gue kecil dulu gitu. Orang Cewek gitu, tapi okay. masih ditahan sama Uyut. Oke, ini menarik banget nih cerita dari Kanikita nih. Kita stop dulu ceritanya, nanti kita lanjut ya. Nah, buat kalian yang punya cerita pengalaman pribadi, lo bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal di DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau di email ke Narasi Misteri. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Narasi Misteri. Dan follow juga TikToknya Narasi Misteri, karena di TikTok ada konten-konten yang berbeda dari konten YouTube dan Instagram. Nah, jangan lupa share sebanyak-banyaknya dan tonton sampai habis video ini. Langsung aja kita ke videonya, karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Kanik, boleh ceritain gak sih nih kejadian yang lo alamin ini awalnya itu seperti apa? Awal banget nih ya. Disclaimer, gue bukan orang pintar, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Ini awal banget, ini nyokap gue cerita. Dan sampai akhirnya bakal ada benang merah kesananya. Umur gue 2 tahun lebih, bokap gue tuh dinas di salah satu kantor law firm di Jakarta. Yang dulu kena urusan 98 juga. Itu gue lagi nginep di sana karena bokap gue kan tinggal di sana kan. Umur 2 tahun nginep sama nyokap gue sekitar jam 2 pagi. Jadi rumah masuk, jadi rumah zaman dulu tuh kan tangga begitu ya. Tangga itu muter gitu. Gue jam 2 pagi tuh keluar main ceritanya katanya. Keluar main di tangga, naik turun tangga sambil ketawa-tawa sendiri kayak ada yang main dan nuntun, dan tangan gue tuh begini. Nyokap gue tuh lihat banget tangan gue gini. Nyokap gue sadar kalau gue nggak ada di sebelahnya. Pergilah dia ke bawah kan, mau ke bawah nyari gue. Ternyata gue ada di tangga, naik turun tangga, 5 tangga turun naik gitu. Tapi tangan gue sambil gini kayak ada yang nonton. Terus gak lama gue disuruh masuk kamar karena udah jam 2 pagi. Terus nyokap gue bilang ayo ke dalam gitu. Terus nyokap gue bilang ada
setelah gue nggak mau nangis, gue bilangnya nih, gue mau main, aku mau main gitu dengan suara yang masih belum jelas pada saat itu kan. Mau main sama kakak. Nyokap gue punya sesuatu, pokoknya intinya punya sesuatu yang dia ternyata bisa komunikasi saat itu, dan memang itu turun menurun dapatnya. Akhirnya pada saat nyokap gue mau ngambil, itu nggak bisa, gue kayak pengen dijatuhin, kayak ditarik dari tangga di atas, gue pengen dijatuhin sama sosok itu. Sosok ini tuh cewek, nyokap gue cerita cewek, baju merah, dia pakai gaun merah, rambutnya panjang, sepanjang gue, lebih panjang lagi, lebih semeraut, tapi senyumnya sampai sini, matanya merah. Terus dia bilang, astagfirullahaladzim, dia bilang, kalau saya mau dia gimana? Terus uyut gue belakang ngomong gini, ulah ganggu cucu aing. Terus dia pergi dan gue jatuh bener-bener blek. Terus gue tidur. Itu pertama kali. Besoknya gue panas. Time flies, akhirnya gue masuk SMP. Itu yang bener-bener gue ngerasa gue bisa ngerasain bener-bener peka, sepeka-pekanya. Dan gue sudah sadar kalau ternyata itu bukan teman gue. Itu bukan orang beneran. Itu setelah gue SMP kelas 1 dan gue mengerti. Saat itu gue pulang dari latihan basket. Gue pulang, rumah gue kan masuk gang. Ada tembok gede, situnya ada kolam renang, salah satu kolam renang di Jakarta Pusat. Rumah gue pun ada tembok. Jadi ada rumah lagi di tengah-tengah, di sebelah rumah gue. Dan itu tuh dia ada balkonnya gitu. Itu pertama kali gue bener-bener lihat plek jelas banget, sampai setelah itu banyak banget gangguan yang ternyata gue baru sadar, oh iya gue bisa ternyata ya, dan gue ternyata gak kuat ujungnya. Gue ngeliat tuyul. Bentukannya dia ada di balkon atas, dia sama tetangga gue anak kecil. Jadi dia umurnya tuh di bawah gue. Gue saat itu kalau gak salah SMP sekitar mungkin 12-13 maybe. Dia itu umurnya kalau nggak salah masih 5 atau 6 tahun. Dia ada di balkon dan itu maghrib, sesudah maghrib. Gue baru balik dari basket, dia di atas. Dia lagi main mobil-mobilan, tapi di depan itu bukan temennya dia. Itu bener-bener tuyul yang kayak orang kate, ininya borok semua, pakai ini putih, tapi dia punya taring di sini, sampai sini nih. Bener-bener, gue nggak tahu kenapa dia kalau senyum tuh sampai sini. Dan matanya itu tuh gak ada putihnya. Literally gak ada putihnya. Terus aku nanya dong, kamu main sama siapa? Temen aku. Terus karena gue bilang, oh oke, tapi kok temennya aneh. Gue pikir gitu kan, gue masuk ke dalam, gue gak nanya lagi. Tapi setelah gue keluar, terus gue kadang-kadang pulang lagi, besok-besokannya dia ada di situ terus. Tapi sambil nyengir kalau gue pulang. Jadi di rumah dia, ini gue jalan di balkonnya sini, dia gini. Tapi sampai sini. Tapi nggak ada ekspresi dan matanya tuh nggak ada putih-putihnya. Literally hitam semua. Dan itu benar-benar balkonnya segini, dia tuh di sininya. Dari sela-sela tuh dia sambil senyum ngeliatnya. Itu akhirnya gue baru sadar, oh iya gue bisa ternyata ya. Tapi gue nggak pernah mau untuk bisa ketemu lagi. Karena pertama capek, kepala sakit. Kadang-kadang gue bisa sampai panas saat itu dan lemes banget. Padahal gue nggak ada kegiatan apapun tuh gue lemes-lemesnya. Sampai pada suatu hari, gue itu saat itu abis nonton Kuntilanak. Saat itu kan di bioskop lagi happening tuh yang Kuntilanak itu kan. Di rumah gue ini, gue punya satu kaca yang kalau kata nyokap gue itu dia beli. Tapi kaca ini tuh udah pernah nyokap gue dan keluarga gue buang sebanyak 4 kali, dan dia balik lagi ke depan rumah gue. Dan gak bisa dibersihin, itu sekarang udah berkerak. Kalau misalnya diizinkan, gue kasih tahu fotonya. Karena untuk menceritakan si dia ini aja, si tante ini, gue harus izin dulu. Kenapa? Karena mungkin salah satu
yang jaga di rumah gue dan jahil, entah jahil karena dia mau ngasih tahu sesuatu ke gue yang memang mungkin udah diadop sama nyokap gue dan keluarga gue, dia selalu memunculkan diri gitu kalau kita penasaran. Pernah suatu hari gue itu penasaran banget, emang bener ya Mbak Kay ini bentukannya seperti ini? Karena kan kalau yang kita lihat cuma kayak gaun putih panjang, merah, udah gitu, rambut panjang, that's it gitu kan. Ini enggak. Yang gue lihat ternyata tidak se-general itu. Gue pernah, setelah gue nonton, gue tuh dalam hati ngomong kayak gini. Emang yang ada di film itu, Mbak Kay yang ada di film itu beda ya sama yang lain? Kok yang di film-film misteri cuma baju putih panjang, that's it gitu? Kok yang di film ini dia kukunya panjang-panjang apa segala macam? Apakah memang seperti itu gitu? Terus nyokap gue tuh selalu ngomong jangan ngaca di situ. Gue balik lagi maksudnya jangan ngaca di kaca situ, kaca biasa aja. Karena setiap gue ngaca situ gue merasa diri gue cantik secantik-cantiknya. Entah kenapa dandan nggak dandan, mandi nggak mandi itu gue cantik secantik-cantiknya. Dan merasa tuh pede banget dan gue pengen nyisir setiap jam 1 malam di depan kaca itu. Always kalau gue duduk atau gue tidur di bawah. Akhirnya gue bilang, "Ma, aku mau tidur sini dong," gitu. Akhirnya tidurlah gitu. Entah jam berapa, mungkin gue kebangun sekitar jam 1:30. Gue dalam hati cuma bilang, apakah memang seperti itu? Gue cuma ngomong kayak gitu dong. Gue dalam keadaan tidur tapi nggak tidur. Gue bisa ngeliat diri gue tidur. Di tempat tidur gue bisa ngeliat diri gue tidur di tempat tidur. Dan gue nggak tahu gimana ceritanya. Awal keluar itu kayak film The Ring, tau gak sih? Yang dia bener-bener cuma kayak gini doang. Terus gak lama seluruhnya keluar. Terus dia langsung nengok dengan mata sebelah doang. Naon. That's it. Itu gue ngeliat ternyata Mbak Kay tidak segeneral itu. Rambutnya panjang banget. Gede rambutnya. Kukunya segini, hitam semua. Dia, gue cuma bisa lihat sebelah matanya doang karena semuanya ketutupan. Matanya balik lagi, dia nggak punya putih-putihnya. Pucet sepucet-pucetnya, tapi di bawah sini kayak hitamnya tuh sampai sini. Terus dia nengok tuh cuma kayak gini dong. Gue cuma bilang saat itu yang gue bisa ngeliat diri gue juga tidur saat itu. Cuma pengen tahu bener apa enggak bentuknya kayak gitu. Dia cuma ngeliatin gue, dia ngilang habis itu. Dia masuk lagi. Besoknya gue ngomong ke nyokap gue, "Ma, yang itu keluar, makanya jangan dipanggil. Ketika lo manggil dia akan keluar. Jangan nantang kalau lo nggak mau ditantang." Dari situ gue nggak pernah, dari kejadian situ, akhirnya gue punya kejadian lain setelah gue pindah kamar ke atas, masih umuran 13-15 ya. Itu gue pindah kamar ke atas karena kan gue pikir gue udah remaja lah gitu. Gue pengen lah punya kamar sendiri. Di lantai 2 gue itu barengan sama buat tempat nyuci. Sebelahnya gudang baju, sebelah kamar gue sendiri doang. Udah. Dan di rumah gue seberangnya itu salah satu kolam renang di Jakarta Pusat. Langsung temboknya dan pohon-pohonnya. Di situ kan katanya, kata orang sekitar memang sering banyak cerita entah ada ular putih lah, siluman ular lah, atau ada anak kecil yang suka main tengah malam. Dan itu gue merasakan sendiri. Saat itu gue selalu disuruh sama nyokap gue untuk sholat malam waktu itu. Akhirnya gue tidur jam 12, gue bangun jam 1 saat itu. Gue bangun jam 1, gue melek, gue mau nyiap ngambil wudhu dong di tempat cuci itu. Gue ingat banget itu malam Jumat. Dan kalau di tanggalan itu Jumatnya masih Jumat Kliwon, bukan Jumat Weton. Itu gue inget banget, itu pertama kali gue ngeliat ngeplek, bener-bener ngeplek juga diliatin depan mata gue. Gue habis ambil wudhu, gue nengok dong ke kanan yang memang posisinya adalah itu pohon dan langsung kolam berenang. Lo tau saat itu gue ngeliat ada anak kecil lagi rame banget pengen berenang dan satu
sosok ada di pohon, dia begini. Depan mata gue dan jaraknya cuma segini doang. Itu pohon gede langsung. Gue cuma bilang, gue cuma mau sholat malam, jangan ganggu. Tuh gue ngeliat dia bener-bener lagi-lagi, gue nggak paham ya kenapa Mbak K itu kalau senyum tuh bisa sampai kuping. Gue rasa gue nggak ngerti, senyum dia terlalu ramah. Gue rasa itu dia bener-bener sampai dia nengok ke gue sambil senyum, tapi matanya sedih. Gue nggak tahu story apa di balik Mbak K yang ini, tapi mata dia sedih. Dan gue sambil sholat itu gue nangis, sedangkan gue gak punya masalah sama sekali. Setelah gue sholat, gue tidur dong, dan dia stay di depan pintu gue. Depan pintu gue, dia stay. Gue cuma bilang, mau apa? Saya mau tidur. Gue sambil zikir saat itu. Karena kan gue sebelum tidur, gue kadang suka zikir dulu kan. Mau apa? Dia cuma bilang, that's it. Itu doang yang dia ngomong. Dan gue nggak tahu. Tapi saat gue pengen tidur, gue merem tuh gue nangis ya. Padahal saat itu gue masih kecil dan gue gak punya masalah. Dari saat itu gue minta sama nyokap gue, "Ma, kayaknya udah gak bener deh. Bisa gak kalau Nikita tidak sesensitif itu?" Karena kalau kata orang, gue itu wangi. Tanpa gue sadar mereka yang deketin gue. Aura gue yang narik mereka untuk deket sama gue. Di saat kayak dingin, kayak sekarang nih dingin, gue ngerasa panas tapi badan gue dingin. Itu gue bilang sama nyokap gue, bisa nggak sesensitif ini, tutup aja kalau enggak gitu. Dan nyokap gue, ya nanti tunggu pas mama nyuci. Jadi balik lagi, nyokap gue punya satu benda pusaka, sepasang keris, itu turun menurun. Isinya itu sepasang suami istri, jatuhnya kayak cewek sama cowok, pakai baju pengantin. Kenapa gue bisa tahu? Pokoknya setelah gue minta ditutup, akhirnya gue pernah di suatu saat gue koma 5 hari. Itu gue koma 5 hari. Itu gue baru tahu sosoknya seperti apa. Ke situ gue duduk di kursi tinggi kayak kejawen gitu kan, kayak yang kayak pengantin, duduk sebelahnya kanan kiri dia pakai baju adat Sunda. Ceweknya cantik, ayu banget, cowoknya tuh bersinar banget dan bener-bener pakai baju adat Sunda. Gue nggak bisa lihat kayak orang-orang yang katanya kalau koma kita akan dibawa jalan-jalan kemana-mana. Enggak, gue cuma stay di ruangan itu yang isinya putih semua. Terus pada saat waktunya tiba, orang itu cuma ngomong, pasangan ini cuma ngomong, "Hayu Neng, kita pulang." Dan gue bangun, udah di rumah sakit, udah diinfus. Gue cuma bilang gue lapar. Abis itu gue cuma inget di situ doang, karena di penglihatan gue cuma di situ doang, duduk dan ditemani sama mereka. Gue ngomong sama nyokap gue cuma bilang, ya itu yang setiap mama cuci malam Jumat. Bukannya percaya hal-hal kayak gituan ya, tapi kan harus kita mandiin kan. Nyokap gue selalu bilang itu selalu dimandiin setiap malam Jumat dan harus bersih. Dan itu juga nggak bisa sembarangan orang pegang, karena pernah ada maling mau masuk rumah, mau ngambil tas nyokap gue. Dia udah sampai depan tapi dianya kepental. Rumah gue kan gang. Masuk, mungkin saat itu malingnya bukan maling orang luar ya, malingnya masih maling temen-temen dari sepupu-sepupu gue saat itu, karena rumah gue rame kan, suka ngumpulin saudara-saudara atau teman-teman saudara gue. Dia mungkin jahat apa gimana, gue nggak paham. Dia mau ngambil tas nyokap gue, dia bawa keluar, itu dia kepental sekitar semeter. Kan gang gue kan cuma segitu doang, dia kepental, tasnya di mana? Saking dia nggak boleh megang. Akhirnya dia teriak karena kesakitan. Saudara gue turun, baru tahu kalau misalnya, "Lo ngapain ngambil tas tante gue?" Tante gue bilang, "Makanya nggak usah diambil, ini tuh ada isinya, kalau lo ngambil lo yang celaka." Itu selalu ada di tas nyokap gue saat itu, tas gemblok nyokap gue.
Pernah juga saudara gue, ini masih sekitar di rumah gue dan masih satu benang merah, sepasang pengantin itu sama satu mbak itu memang yang jaga rumah gue akhirnya. Saudara gue ini jadi anaknya dari tante oma gue, anaknya dari adik oma gue, dia baru pulang turun gunung. Itu gue ngeliat juga dengan mata kepala gue sendiri. Jadi setelah umur 15 tahun gue udah minta untuk ditutup dan gue cuma bisa ngerasa kayak berat. Ketika dia emang mau menampilkan energinya gede banget, itu dia nampil di depan mata gue tapi dalam keadaan mata gue tertutup. Gue udah gak bisa ngeliat yang bener plek-plekan gue dalam keadaan mata gue melek karena gak tau kenapa mata gue tuh akan ketutup sendiri, kayak berat banget. Kayak urat gue nih kayak sekarang ketarik semua, nih gue pengen tutup gitu loh. Dan dia akan nunjukin di situ. Entah dia sendiri, berdua kah, atau bertiga. Saat itu saudara gue pada pulang semua dari gunung. Gue entah gunung mana gue lupa. Dia pulang. Akhirnya pada saat malamnya, itu belum nyampe jam 1 malam, jam 11, jam 12. Gue tidur di bawah, lagi nonton TV, bener-bener lagi nonton TV di ruang tamu. Ada cewek pakai baju sinden sama satu macan putih depan rumah gue, tapi dia nggak bisa masuk di pagar gue. Jadi dari pagar teras sama ruang tamu gue kan nggak jauh. Itu dia nggak berani masuk depan rumah gue, bener-bener nggak berani masuk. Dia diri tuh cuma gini doang, dengan sanggul khasnya yang penyanyi sinden, tapi dia bawa macan putih. Macan yang bener putih seputih-putihnya. Akhirnya itu sekitar jam 11, jam 12, gue memang sudah tidur saat itu. Sudah tidur, tapi gue ngerasa kok ada yang namu ya, tapi kok nggak ada yang nyuruh masuk. Cewek ini cuma ngomong, "Kulanuan." Always kayak gitu. Dia ngomong 3 kali saat itu. "Kulanuan." Dan gue nggak tahu artinya karena gue bukan orang Jawa kan. Terus entah kenapa lagi-lagi gue kayak terbangun tapi gue ngeliat diri gue tidur. Gue diri dengan cuma ngomong dalam. Gue nggak bisa, gue bukan orang Jawa dan gue nggak bisa ngomong Jawa, tapi tiba-tiba gue bisa ngomong dalam dan itu gue sadar. Dan dia cuma ngomong senyum habis bilang "Kelanuan." Gue cuma jawab dalam. Abis itu gue keringet dingin, gue teriak-teriak. Gue sadar-sadarnya, nyokap gue cuma bilang, "Siapa yang ngambil sesuatu di gunung?" Di depan gue itu udah ada cangkir isi air putih. Udah ada saudara gue yang abis dari gunung sama teman-temannya yang lagi tidur saat itu di kamar atas gue. Terus akhirnya ada yang ngaku. Dulu ada namanya temannya saudara gue, dia bilang, "Aku nemu cincin." Tau gak sih cincin yang kayak batu akik, warna hijau. Dan cincin itu memang dia pakai baju warna hijau, selendang hijau, kainnya kain hitam, batik itu. Sanggul dengan kembang goyangnya di sini, sama macan putihnya dia. Cantik Banget. Sinden penyanyi cantik banget, bersinar banget, dan macan itu pun bersinar banget. Gue kayak ngelihat cahaya tuh, gue nggak pernah ngelihat itu cewek secantik itu, dan senyumnya adem banget, adem sadam-ademnya. Dan dia ngomong Kulanuan itu sangat halus kayak Kulanuan, dan gue dengan jawab dalam, dan gue bisa selembut itu, sedangkan gue bukan yang kayak ngomong selembut itu kalau ada orang datang ke rumah gue tuh kayak, "Ayo udah masuk ayo udah dalam-dalam" gitu. Enggak, ini bener-bener aksennya tuh kayak dalam. Kalau gue ulangi lagi tuh gue nggak bisa seluas itu. Akhirnya cincin itu dikasih tau ke nyokap gue, "Keluarin. Mau lo yang balikin ke gunung itu lagi, atau lo balikin dulu ke sini. Apakah bener emang itu punya dia yang akhirnya ngikut atau bukan?" Ditaruh di cangkir. Harusnya kan kalau cincin jatuh dong ke bawah, ini ngambang. Dan bentuknya cincinnya jadi akiknya di atas. Tuh gue ngeliat depan mata kepala gue sendiri, gue bilang, "Tolong jangan pada ngambil." Gue capek. Karena apa? Gue merasa kayak gue habis digebukin sama ratusan orang. Dan gue cuma bilang,
itu masih ada di depan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Minum. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Mbak, aku nggak nyeritain kamu. Nyantai. Aku nyeritain aku, nggak nyeritain kamu. Jadi nggak usah masuk-masuk. Akunya nggak kuat, nggak bisa. Mbaknya yang cantik, aku nggak nyeritain kamu loh. Yang cantik yang sindennya, bukan kamu. Sumpah. Cantik ya, kamu cantik kok. Cantik banget. Cantik banget, kamu cantik. Thank you. Astagfirullahaladzim. Mbak, berat akunya sumpah. Udah dulu, tunggu. Itu salah gak sih gue? Menurut lo salah nggak? Enggak kan? Enggak kok harusnya. Harusnya enggak ya? Ini. Udah. Udah. Astagfirullahaladzim. Enggak. Patungnya mau digeser nggak? Dari sini, mbaknya sana. Kuat banget energinya. Gue kedinginan tapi gue keringetan. Yang di luar yang di dalam. Ini dingin banget. Mbaknya punya cerita apa sih? Mbak jangan cerita ke saya. Ayo mendengar cerita. Ini dari mana sih, Ren? Hah? Kok sedih banget ya? Iya, sedih emang deh. Utuh gak? Cantik. Udah cantik. Gue cuma bisa lihat setengah doang. Mbak punya cerita. Jangan cerita ke saya mau denger. Bisa tak? Papa masuk aja. Sana luar aja tak? Luar aja. Ya, sebelah aja nona. Siapa? Apa-apa. Dia gak akan komunikasi kalau dia nggak milih. Yeah. Dia yang milih. milih. Yes. Dia yang milih, ya, betul. Maksa banget orangnya. Karena lagi bisa cerita. Iya. Yes.
Dan dia kan bilang maksa banget karena gue nyinggung cantik. Iya. Karena dia cantik banget. Iya. Literally cantik banget sumpah. Datang dari jauh. Jauh. Iya. Tapi dingin banget. Gue menggigil. Biasanya panas. Kalau ada yang jahat, emang dia jahil tuh gue panas. Ini tuh dia dingin dan bikin dada gue sesek. Gue gak tahu dia punya cerita apa. Nanti kita ceritain di bawah tentang si Nona. Tapi lo nggak ngeliat keseluruhannya? Nggak. Setengah ke Yang atas? dulu cuma Mbak situ doang. Mbak situ emang lintasnya sini sama pohon situ. Tapi jahil. Kepo? Panas. Mas itu. Sama kamar mandi gede banget hitam. Gue tahu, gue wangi banget ya. Tapi semuanya pengen interaksi? Semua pengen masuk. Panas. Tapi gue nggak tahu cara masuknya gimana, gue nggak paham. Jangan deh. Cuekin. Pastinya. Kalau dia rambutnya emang cantik, hitam, panjang, cantik banget. Wajahnya, bersinar. Udah nggak usah diceritain. Nggak usah ceritain. Dia ngomong katanya aku iya. cantik, enggak kata Iya. dia. Cantik. Tapi kan bedanya kalau gue kan rambut orang. Dia mah asli. Ya, bener. Kalau mau cahil-cahil aja ke sana, tapi cahil jangan ke sini ya Ren ya. Betul. Eta mah cucu aing cuma pengen cerita doang. Bukannya mau ngapa-ngapain, Prasep. Jagain bentar. Aman. Kasihan banyak yang mau. Ya. Cucu aing nggak baik tau. Iya. Oke, yang udah. Nik, balik. Nik, balik. Balik. Udah balik. Aduh, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allah kuat illa billah. Yang di luar. Ini yang di luar nih. Keluar ya? Coba ya. Tolong dong. Bismillah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allah kuat illa billah, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Allahu Akbar, sakit. Sakit. Nah, teman cerita, sorry tadi ada sedikit gangguan. Oke, kalau gitu kita lanjut aja cerita dari Kani kita. Mungkin nanti gangguannya bisa bisa yang nggak tahu nggak, kita nggak tahu. Kita lanjut ke ceritanya. Yuk, Kanik. Tadi sampai dia yang mau masuk dengan batu yang dibawa dari gunung. Setelah itu, akhirnya nyokap gue berkomunikasi. Karena saat itu gue nggak bisa dan gue juga nggak mau. Karena mungkin memang sialnya gue lagi di bawah, bukan sialnya sih, mungkin memang lagi untungnya gue di bawah. Dan ternyata energinya nyampe ke gue. Dia cuma bilang mungkin dia minta dipulangin. Dan ternyata apa yang mau dia sampaikan sama komunikasi dengan nyokap gue saat itu. Dia cuma bilang pulangin aja saya. Dengan bahasa Indonesianya intinya dia minta dipulangin karena ini bukan tempatnya. Seharusnya dia nggak di sini, dia nggak tahu pulang kemana. Akhirnya
Singkat cerita, mungkin teman-teman dari saudara gue dan teman-temannya itu dia pergi lagi, pergi lagi untuk naik gunung dan mengembalikan di tempat semula. Dari saat itu memang dia udah gak ada di depan rumah lagi. Tapi memang sampai dia belum dipulangin cincin itu sampai di tempatnya, itu dia tetap ada di depan rumah. Dia nggak bisa masuk karena kata suami istri ini atau pengantin ini bilang memang ini bukan zonamu, silakan pulang, nggak usah di sini. Dia bilang aku nggak tahu pulang kemana. Akhirnya anterin aja saya karena saya nggak tahu pulang kemana. Dan mau nggak mau, dan sebagai pesan juga jangan pernah ngambil apapun di gunung karena itu bukan milik kita. Dan dia selalu bilang, yang sampai aku ingat sampai sekarang adalah yang bukan milikmu jangan pernah kamu ambil, karena ketika memang sudah di tempatnya, itulah rumahnya. Ketika kamu ambil, kamu harus mengembalikan ke tempatnya, karena sesuatu hal yang kamu ambil itu namanya kamu mencuri, dan kamu harus mengembalikan. Jika kamu tidak mengembalikan, maka konsekuensinya akan kamu tanggung sendiri. Dia dikembalikan, dia tidak ada lagi depan rumah. Sampai saat itu, udah bener-bener gue nggak bisa ngelihat bener ngeplek, cuma yang gue bilang tadi, gue wangi dan itu tidak bisa dihilangin karena memang udah turun di gue mungkin, tapi gue menolak, sangat-sangat menolak karena jujur nggak kuat sama sekali kalau misalnya punya sesuatu hal gift yang mungkin menurut mereka istimewa, karena gue yang nggak kuat dan ujung-ujungnya gue yang sakit atau gue nya pulang selalu capek terus padahal gue nggak olahraga berat. Lebih baik gue tidak mempunyai itu sebenarnya, cuma memang sensitifnya, wanginya masih menarik energi mereka buat ke gue. Sampai kalau memang misalnya mereka jahil, yang gue bilang tadi balik lagi di depan gue ada kolam renang itu, dia suka muncul di depan kamar gue dengan tiba-tiba aja udah gitu diri, sepersekian detik dia pergi. Pernah satu kali anak gue yang pertama, ini gue masih punya anak yang pertama, gue lupa hari apa, intinya itu kita baru pulang dari luar, selesai mandi kita tidur, tiba-tiba dia panas, nangis. Anakku waktu itu umur 3 tahun, masih 3 tahun, dia nunjuk ke pintu. Akhirnya gue bacain ayat kursi dulu sebelum tidur, gue minta tolong jangan ganggu, karena anakku mau istirahat, karena habis jalan-jalan. Akhirnya gak lama anak gue habis gue doain, gue sholawatin, ya dia tidur, dia masih stay di situ. Ternyata yang itu bukan dari yang kolam renang. Dia demen sama anak gue, entah mungkin lagi nggak ada yang jaga, dia ada depan kamar gue di atas. Dia cuma bilang, ganteng yo, katanya. Aku suka. Terus aku bilang, anakku punyaku, jangan diambil. Karena kalau diambil aku udah punya anak lagi. Aku bilang. Dia jawab, iyo ganteng, kuanteng pol, katanya. Aku bilang, iya makasih, alhamdulillah boleh pergi. Itu dalam keadaan gue sudah tertidur. Gue selalu lagi-lagi setelah melewati 15 tahun dan sudah mulai berumur, maksudnya sudah 20 ke atas, gue tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Pasti gue berkomunikasi kayak dia nyampein pesan itu tuh pas gue tidur, tapi gue ngerasa gue nggak tidur. Jadi ketika gue bangun, gue kayak nggak tidur semalaman. Gue cuma bilang, alhamdulillah, terima kasih, boleh pergi. Ini kan rumahku, anakku punya anakku. Kalau kamu ambil, aku punya siapa lagi? Mau punya siapa-siapa lagi? Dia cuma bilang di dalam mimpiku,
entah yang itu mimpi atau bukan aku nggak tahu. Mohon maaf kalau yang memang bisa, mungkin lebih bisa menafsirkan. Di dalam mata tertutupku yang kayak aku lagi tidur tuh dia cuma bilang, iyo aku cuma demen ganteng pol, makasih yo. Dia bilang makasih ya, aku pulang. Tapi setelah itu anak gue besoknya panas 2 hari, sampai akhirnya gue minta tolong nyokap gue lagi, dibacain ayat kursi dengan air minum, dibawa ke dokter, dibilangnya cuma kecapean. Karena mungkin gue agak skeptik dengan hal-hal kayak gitu, gue berpikir enggak lah, masa begitu aja dia sakit sih, ini kecapean nih. Dan dokter pun bilang kecapean, udah minum paracetamol 2 hari tetap enggak turun. Akhirnya gue minta tolong nyokap gue, mau gak mau gue cerita sama nyokap gue dari sini, memang tempatnya masih banyak lahan kosong, masih banyak pohon pisang dan teman-temannya. Akhirnya dikasih air minum ayat kursi. Percaya nggak percaya, setengah jam kemudian dia ceria lagi. Gue nggak tahu ya mohon maaf kalau misalnya memang ada yang lebih ahli dari gue. Itu benar-benar dia ceria lagi saat itu. Setelah itu gue kalau setiap kemana-mana gue selalu bilang permisi. Karena apa? Kalau di tempat-tempat yang menurut gue kok kayaknya nggak enak suasananya, udaranya atau segala macam, gue pulang capek kayak habis lari maraton, capek banget. Akhirnya gue hamil anak kedua. Ini hamil anak kedua bener-bener entah tiba-tiba terbuka lagi atau gimana, gue nggak tahu ya. Mungkin ada ruh di dalam kandungan gue saat itu yang ada di kolam renang, atau gue dari luar dari kantor balik ke rumah suka ada yang ikut. Terus kalau gue abis maghrib lagi nunggu makanan apa lewat, suka ada Pak Tani lewat depan rumah. Sedangkan rumah gue adalah gang buntu, yang sebelah rumah gue itu udah nggak ada gang lagi. Pernah suatu hari gue setelah maghrib gue nunggu tukang nasi goreng depan rumah kan, suka ada yang lewat entah somai atau segala macem lah, makanan intinya. Gue lagi hamil anak gue, itu gue inget banget hari terakhir gue kerja di kantor, itu ada Pak Tani lewat, tapi gue nggak depan rumah ya, maksudnya gue di ruang tamunya, dia lewat depan rumah gue. Pak Tani dengan baju putih yang gombrong, yang lusuh gitu kayak dari sawah. Terus dia pakai celana pendek, kakinya itu gue lihat banget dia kayak bekas-bekas tanah, bawa pacul sama topi segitiga yang kayak di sawah. Itu dia lewat depan rumah gue, tapi depan rumah gue kan kanannya itu udah gang buntu, udah nggak ada apa-apa lagi, rumah udah kelar gitu. Dan dia lewat situ dan nggak balik lagi. Gue pikir gue berhalusinasi saat itu, cuma kok nggak balik-balik sejam 2 jam sampai gue selesai makan nasi goreng, ini kok nggak balik-balik gitu kan. Akhirnya gue nanya lagi, balik lagi gue nanya ke nyokap gue, dia cuma bilang cuma lewat, karena memang kan dulunya kan di situ gitu. Pada saat hamil memang gue tidur di atas, nyokap gue selalu bilang tidur di bawah aja, lagi wangi banget. Kalau lagi hamil kan kata orang kan wangi ya, mendingan di bawah. Itu setiap gue habis sholat maghrib atau gue mau sholat malam, itu tuh mereka ngetawain gue terus. Gue nggak bisa ketawa, itu gue nggak bisa meraktekin, tapi itu ngik yang jauh tapi aslinya sebenarnya dekat. Itu ngikik sengikik-ngikiknya melengking banget, tapi dia nggak nunjukin wujudnya. Cuma setiap gue mau sholat gue diketawain. Kejadiannya sama pas nyokap gue hamil gue, dan terulang pas gue hamil anak gue kedua. Setiap gue sholat gue diketawain, setiap gue lagi zikir gue diketawain gitu terus. Setiap gue tidur suka ada yang bisikin, buatku aja, buatku. Dari situ makanya kenapa sholatnya gue kencengin, karena gue yakin banget Tuhan selalu kan ngelindungin gue ya. Karena gue takut nanti kalau beneran diambil kayak gimana gitu kan. Setiap mau malam Jumat,
Terus selalu pasti ada bisikan kayak buatku gitu. Setiap gue tanya nyokap gue, pasti dia selalu ngomong bukan yang di kaca. Yang tadi gue balik lagi gue cerita soal Mbak Kay itu bukan, dia malah ngejaga. Dan dia nggak berani masuk kamar. Setiap dia datang, dia nggak berani masuk kamar karena kasur gue langsung ke pintu. Dan itu gue ngeliat banget. Dan kamar gue di atas itu memang pintunya nggak pernah gue tutup. Selalu gue buka, paling gue tutup hordeng doang. Itu selalu. Sampai kata nyokap gue, makin gede udah tidur di bawah aja. Karena mau gimana pun itu dia yang loncat dari kolam renang itu ke kamar gue karena deket kan dari kolam renang itu. Entah yang gue misalnya namanya orang hamil kan udah hamil gede, gue suka bandel juga sih, kadang-kadang suka tidur di atas karena pengen tenang gitu kan. Kalau di bawah kan ada nenek gue. Tapi kadang-kadang kalau gue tidur di atas, gue suka dengar anak kecil pada berenang yang gitu. Yang suara ceprok gitu, kayak orang bener-bener berenang di RCC, sedangkan berenang di situ yang sedangkan jam 11 malam udah nggak ada dong harusnya. Dan itu kayak rame banget, dan gue nggak berani ngelihat saat itu karena gue mikirnya ada bayi nih, ada roh gitu, ada ruh kan di perut gue, ada nyawa nih di perut gue, nggak mungkin gue lihat. Itu rame banget terus kayak gitu sampai saat ini pun. Kalau memang orang itu atau sosok itu nggak mau milih gue untuk komunikasi, gak akan komunikasi. Sampai gue sebenarnya suka nggak percaya nih sama omongan orang-orang yang katanya kamu tuh wangi, kamu tuh ini, jangan nolak ini segala macam. Tapi balik lagi mereka kayak nunjukin eksistensinya loh ke gue gitu. Sebenarnya gue nggak mau gitu. Kayak mereka coba komunikasi dalam gue tidur, bener-bener nunjukin bentuknya bagaimana. Itu sih yang kayak sampai sekarang gue pengen banget merasa bisa gak sih gue normal-normal aja gitu. Tapi ternyata memang gak bisa, ya gue let it go aja saat ini. Cuma ya itu, ini pertama kali gue cerita dengan mungkin kendalanya yang kita lalui saat ini. Mungkin gue gak akan cerita lagi tempat lain, cukup ini. Karena sangat perjuangan sekali gitu. Itu sih. Dan kaca itu masih ada sampai sekarang, pusaka itu pun masih ada sampai sekarang. Nanti kalau diizinin sama yang punya, aku bakal kasih gitu sih. Nih berat dari ceritanya, berat. Termasuk gangguannya juga berat. Nah, berarti kalau bisa dibilang nih si pusaka yang dijagain sama nyokap, dibersihin sama nyokap sampai kaca yang ada di rumah ini keseluruhan nih sekarang menjaga lo dan keluarga di rumah. Iya, karena kayak kita sudah satu rumah. Dan yang keris tersebut pun, benda pusaka tersebut pun memang dibawa kemana-mana sama nyokap buat ngejaga dirinya. Karena mungkin udah nyatu sama dirinya. Dan yang di kaca itu sudah beberapa kali dibuang juga nggak bisa, dibersihin juga nggak bisa. Tapi memang setiap gue ngaca di situ sih gue berasa cantik banget sih. Sampai akhirnya ya udah barang-barang ini dijaga aja di rumah. Dijaga aja di rumah. Biarkan kita berdampingan saja, toh kan dia nggak jahil, ngejaga gue, ngejaga orang-orang rumah gue dari hal-hal negatif. Jadi kita sama-sama menghargai satu sama lain dalam satu rumah sih. Berarti kalau yang awal mula yang dari lo umurnya 2 tahun itu, yang naik tangga di awal tuh, yang lo naik turun tangga, Iya. naik turun tangga, Iya. itu setelah itu tetap ada gangguan? Hal-hal aneh juga yang lain itu tetap ada? Sampai gue umur 15, gue ingat banget 15, gue minta tolong sama nyokap gue untuk coba panggil kiai atau siapa untuk nutup gitu, karena terlalu banyak banget yang pengen nunjukin diri dia gitu. Dan nyokap gue pun cerita dari saat itu nyokap gue jadi ekstra jaga di samping gue gitu, untuk nggak ada yang suka lagi nih sama anak kecil ini gitu, anak gue yang satu umur 2 tahun itu. Karena saat itu memang
pengen dibawa sama orang, sama sosok itu, sama mbak-mbak itu, mbak-mbak baju merah dengan senyuman yang sangat manis itu. Saking sukanya, mungkin itu rumah orang, kita juga nggak tahu itu dari mana karena bokap gue memang kerja di situ, itu pengen dibawa. Dan untungnya alhamdulillahnya uyut gue bilang jangan dibawa gitu, ini cucu gue gitu. Alhamdulillahnya sih gitu, kalau enggak gue nggak tahu deh sampai sini apa enggak gue. Berarti kalau dibilang combo nih ya, di satu lo dapet gift yang sebenarnya pun lo capek akan semua itu. Capek. Dan gue selalu bilang kalau sebenarnya gue nggak punya gift gitu loh, dan gak kepengen sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa energi gue selalu narik mereka ke gue gitu, apalagi kalau yang energi kuat banget. Dan akhirnya mau nggak mau diterima, ya mau gimana iya mau gimana, tapi sebisa mungkin kalau bisa untuk bodo amatan ya bodo amatan gitu, sebisa mungkin ya. Soalnya udah berupaya juga gimana caranya buat menutup ini semua ya. Bener, ya paling benteng gue udah cuma sholat doang kan, itu doang sih, karena kalau ngikutin mereka nggak tahu jadi apa gitu. Dan untuk bercerita aja berat banget. Cerita ini tuh berat banget. Jadi satu pesan tadi yang bisa gue tangkep, di luar yang lo alamin ya, jangan bawa hal-hal apapun yang itu bukan milik lo. Jangan pernah ambil apapun yang itu bukan hak lo ya. Jangan pernah mengambil apapun yang bukan milikmu, karena mereka sudah punya tuannya masing-masing. Jika kamu mengambil, namanya mencuri. Yes. Dan memang sudah ada hadisnya juga kan, nggak boleh mengambil yang memang bukan hak miliknya. Iya betul. Dan sebenarnya mereka juga menyampaikan hal yang memang sama. Kita nggak boleh ngambil hak orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya ya kan. Dia gitu menyampaikan sih. pun apa yang ada di hadis ya. Iya benar, sebenarnya mungkin mereka-mereka ini dengan orang-orang yang lebih ahli dibanding gue hanya ingin berkomunikasi. Kayak pengen didengerin cerita kayak manusia aja mungkin ya. Dia mau curhat gitu kan. Tapi kan Mungkin kalau di tempatnya nggak bisa curhat, nggak bisa cerita. bener, ya mungkin dia nggak pergi lintas alam, kita kan nggak tahu ya. Tapi mungkin untuk orang-orang yang lebih ahli kan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau gue kan tidak punya kuasa sampai sebesar itu. Gue cuma hanya bisa merasakan apa yang mereka rasakan aja. Tapi untuk menyelamatkan atau membantu mereka lintas alam kan bukan kuasa gue, kuasanya Tuhan kan gitu. Keren gue nerimanya ya gimana ya mau nggak tahu ya kalau itu dialamin sama gue pun gue nggak tahu bakal bisa nerima kayak lo nerima kayak gini apa gimana. Tapi terima kasih banyak kan Nick, lo udah mau cerita di Narasi Misteri. Udah mudah-mudahan yang baik bisa diambil untuk teman-teman cerita, buang yang nggak baiknya, ambil sisi positifnya ya. Sehat-sehat terus kan Nick ya. Sehat-sehat juga Randi. Merinding lagi gue. Jangan. Nah, buat kalian yang suka sama ceritanya dari Kani kita, lo bisa share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dan nyalain lonceng notifikasinya, biar kita bisa terus menceritakan kisah-kisah pengalaman dari narasumber yang datang ke sini. Jangan lupa buat kalian yang mau cerita, lo bisa DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau email ke Narasi Misteri, bisa lihat deskripsi yang ada di bawah. Follow juga Instagram kita dan TikTok kita karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari Instagram dan YouTube Narasi Misteri. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.